itu pasti akan meninggal. Lalu tiba-tiba ia melihat istri si dukun sedang bertingkah aneh. Melihat Bu Dukun gegetret ekstrim, Ronan pun berusaha untuk kabur. Setelah kejadian tersebut, Ronan pun akhirnya membawa Dodo kembali ke rumah sakit. Meskipun ia sadar cara ini akan membuatnya berhadapan dengan pihak pengadilan. Oke, setelah kita mengetahui kisah perjalanan Ronan, lalu kita kembali ke proses pembuatan video Ronan di scene awal tadi. Kali ini ia menjelaskan hasil penyelidikan Ming yang berasal dari sang biksu. Dan menurut Ronan, mantra yang diucapkan di scene awal tadi adalah doa untuk perlindungan. Makin banyak orang yang membacakan mantra itu, makin banyak pula berkah dan perlindungan. Tapi terdengar aneh juga ya. Kemudian kita melihat rekaman CCTV dari ruang perawatan Dodo. Ketika malam hari, Dodo seolah dituntun sesuatu dan berjalan keluar rumah sakit. Lalu Dodo berhenti di dekat si bocil yang dulu tinggal di desa terkutuk dalam keadaan pingsan. Keberadaan si bocil ini pun langsung gempar diberitakan media. Terlebih karena di tubuh si bocil dipenuhi tulisan-tulisan dari kitab kepercayaan sesat. Setelah berita beredar, Ronan mendatangi rumah sakit tempat si bocil dirawat. Lalu, Ronan mengambil telinga si bocil yang tersisa untuk ia persembahkan kepada sang Bunda Dewi. Di mana semua ini dilakukan karena Ronan sudah kehabisan cara untuk menghentikan kutukan. Kemudian, Ronan menunjukkan rekaman video Yuan 6 tahun yang lalu ketika memasuki terowongan. Penasaran kan seperti apa video yang satu ini? Inilah videonya. Dari sesajen yang terlihat, Dom dan Yuan masih merasa yakin jika terowongan ini adalah tempat pemujaan. Saat suara-suara aneh terdengar lagi, mereka pun berusaha untuk mencari dari mana suara itu berasal. Semakin jauh memasuki terowongan, akhirnya mereka menemukan patung sang Bunda Dewi. Ketika dicek, mereka merasa heran karena patung-patung ini dipenuhi patung bayi. Mereka pun bisa mendengar jika suara-suara itu berasal dari wajah patung yang ditutupi kain mantra. Dan karena penasaran ya, Dom berniat untuk membuka kain itu. Akhirnya, akibat kelakuan Dom itu, ia pun terkena kutukan dari murka sang Bunda Dewi.
Betapa kagetnya Yuan saat melihat wajah Dom tiba-tiba sudah rusak. Setelah melihat video tersebut, Ronan menunjukkan video saat dirinya meminta pihak panti asuhan untuk merawat Dodo kembali. Rupanya Ronan sudah menyerah dengan keadaan yang ia alami. Kembali ke masa sekarang, kali ini Ronan berada di lokasi terowongan untuk memberikan persembahan kepada sang Bunda Dewi. Dengan tubuh yang dipenuhi tulisan mantra, Ronan berniat untuk memberikan potongan telinga si bocil kepada si Dewi jahat. Lalu Ronan melihat tangannya tiba-tiba sudah terkena penyakit sama seperti yang dialami Dodo. Sebelum ritual dilakukan, Ronan melanjutkan pembuatan videonya. Lalu ia menyuruh siapa saja yang melihat video ini untuk kembali membaca mantra yang pernah ia beritahu sebelumnya. Setelah beberapa saat, Ronan menunjukkan sebuah video percakapan sang biksu. Tapi video ini bukanlah video ketika Ming bertemu si biksu. Dari video ini, sang biksu mengatakan jika mantra yang biasa diucapkan penganut sekte bukanlah sebuah doa, melainkan sebuah mantra untuk berbagi kutukan. Dan makin banyak yang membacakannya, makin ringan pula kutukan yang menimpa keluarga Dom. Ternyata video ini dibuat oleh Ronan ketika Dodo masih dalam kandungan. Oh, ternyata sebenarnya Ronan pernah bertemu dengan si biksu dan mengetahui kenyataan dari semua kutukan ini. Dan dengan santuinya Ronan mengaku jika ia telah menipu kalian yang telah menyaksikan film ini, dan berterima kasih jika kalian mengikuti mantra yang telah ia ucapkan. Karena dengan cara itu, kutukan yang ia alami bisa menjadi ringan karena sudah dibagikan kepada para penontonnya. Tak sampai di situ, Ronan yang sudah kepalang bersalah akan menunjukkan wajah asli dari patung sang Bunda Dewi, di mana bagian tersebut merupakan pusatnya kutukan yang selama ini ditutupi kain mantra. Akhirnya, Ronan pun menyerahkan jiwanya sebagai usaha terakhir untuk kesembuhan anaknya. Beberapa waktu berlalu, sebuah scene memperlihatkan kondisi Dodo yang kini sudah pulih dari kutukan. Ia pun terlihat bahagia di dalam panti meskipun tanpa kehadiran sang ibu. Terima kasih buat kalian yang sudah meringankan kutukan dari ketolilan mereka. Lalu, film pun sudah berakhir.